Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Widiawati dengan NIM 3333240106. Di sini saya dari kelompok 13 sub 1 statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas mingguan dari analisis ANOVA tentang ANOVA atau analisis of variance. Jadi ANOVA itu sendiri itu statistik inferensial yang digunakan untuk menentukan perbandingan rata-rata yang signifikan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Di sini ada soal yang pertama yaitu PT Evalion merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi. Perusahaan memiliki 4 mesin pemotong baja yang digunakan dalam proses produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin tersebut. Pengamatan waktu pemotongan itu dalam detik dan dilakukan selama 5 hari dan diperoleh data sebagai berikut. Mesin A di hari ke-1 yaitu membutuhkan waktu pemotongan selama 52 detik, hari kedua 50 detik, hari ketiga 53 detik, hari keempat 54 detik, hari kelima 51 detik, dan mesin B hingga mesin C seperti ini. Dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan signifikan waktu pemotongan antar mesin. Di sini pertama kita harus membuat sheet Excel-nya dulu. Di sini sheet pertama itu untuk nomor satu yaitu tadi untuk mesin A waktu pemotongannya 52 detik, A 50 detik, hari kedua 50 detik, hari ketiga 53 detik, hari keempat 54 detik, hari kelima 51 detik untuk mesin B dan hingga D seperti ini. Kemudian kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan software RStudio. Tadi kan tadi kan di soal pertama itu menentukan ANOVA satu arah. Kenapa satu arah? Karena di sini kita hanya eh, ada satu variabel bebas yaitu mesin. Maaf di sini agak lemot. Dan untuk file Excel-nya tadi itu kita taruh di folder yang sama untuk menyimpan file RStudio-nya. Jadi di file new project, existing, dan kita taruh di folder yang sama supaya nanti RStudio-nya bisa membaca data dari Excel tersebut. Nah, di sini saya sudah memasukkan sintaksnya. Yang pertama, kita harus menginstal package-nya dulu, menginstal package dan mengaktifkan package-nya. Di sini package RedXL itu untuk supaya bisa RTW ini membaca data dari file Excel-nya itu. Kemudian untuk package car ini itu untuk analisis regresi. Jadi kita running aja, langsung running aja. Ini kita tinggal tunggu sampai proses penginstalannya selesai.
Kemudian selanjutnya kita akan menginput data dari Excel menggunakan sintaks read XLSX itu di set 1 karena untuk soal yang pertama itu ada di set 1 dan di sini tugas membangun gambar statistika underscore 106 ini nama filenya harus sama dengan yang di file Excel-nya. Kemudian di sini kita akan memastikan variabel faktor dan dependennya. Di sini mesin sebagai variabel faktornya dan waktu pemotongan sebagai variabel dependennya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan varian. Uji homogenitas varian apabila p-value-nya itu lebih dari 0,5 maka variansnya itu homogen dan apabila p-value-nya itu kurang dari 0,5 maka variansnya itu tidak homogen atau banyak yang berbeda-beda. Lalu kita running. Nah, di sini dihasilkan p-value-nya itu 1, maka dia tuh artinya perhitungan uji homogenitas variansnya itu homogen. Maka mesin A, B, C, dan D ini tuh datanya homogen. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas menggunakan sintaks Shapiro test di waktu pemotongannya. Jika p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka datanya itu berdistribusi normal dan apabila kurang dari 0,5 maka di sini dihasilkan p-value-nya itu 0,9573 yang artinya itu lebih dari 0,5 maka datanya itu berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan penyusunan model ANOVA satu arah. Di sini menggunakan model ANOVA. Langsung kita running aja. Nah, maka di sini dihasilkan untuk value atau F hitungnya itu sebesar 21,833 dan di sini P value-nya itu 6,692 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, di sini karena nilai 6,692 kali 10 pangkat minus 6 itu kurang dari 0,5, maka H0 itu ditolak dan H1-nya itu diterima dan terdapat rata-rata yang signifikan pada rata-rata waktu pemotongan antar mesinnya. Jadi dapat disimpulkan karena nilai p-value-nya di sini kurang dari 0,5 bahwa terdapat rata-rata yang signifikan antara waktu pemotongan mesin antar masing-masing mesinnya. Selanjutnya di sini ada soal yang kedua yaitu PT Osik Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Perusahaan menerapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Manajemen ingin mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja atau MTA-nya. Di sini ada metode perlakuan panasnya itu ada annealing, normalizing, sama cleansing. Kemudian untuk suhu pemanasannya itu ada 700 derajat Celcius, 800 derajat Celcius, dan 900 derajat Celcius. Untuk annealing di suhu 700 derajat Celcius itu 420, 425, 418, dan di suhu 800 derajat juga
435, 440, 432, dan lainnya seperti ini. Kemudian dengan menggunakan analisa ANOVA dua arah pada tingkat signifikan 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Di sini kita akan membuat data di Excel-nya terlebih dahulu dengan tabel seperti ini. Ini untuk setiap metode perlakuan panasnya di Analink ada 700 derajat, 800 derajat, 900 derajat. Dan ini untuk kekuatan tarifnya. Kemudian selanjutnya kita akan menyelesaikan di software RStudio. Kita akan menginput data Excel-nya sama kayak tadi di sini read XLSX dengan folder nama file yang sama di Excel-nya. Di sini sheet 2. Kemudian kita akan memastikan variabel faktor dan dependennya. Untuk variabel faktornya di sini itu ada metode perlakuan panas dan suhu pemanasan. Kemudian untuk variabel dependennya itu ada di kekuatan tarik. Kemudian eh, sebelum kita running dulu, ini juga kita running dulu. Kemudian kita akan melakukan pengujian levelnet test untuk homogen data. Jika p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka asumsi homogennya ragam dan terpenuhi. Dan itu kan ANOVA dua arah. Kenapa dua arah? Karena kita memiliki variabelnya itu dua, yaitu perlakuan panas, metode perlakuan panas ini suhu pemanasan. Dari hasil uji levelnet test ini didapatkan T-value-nya itu, maaf maksudnya T-value-nya itu 0,998, yang dimana ini menyatakan bahwa data yang terdapat pada soal itu bersifat homogen atau variansinya itu bersifat homogen. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas menggunakan sintaks Shapiro test di kekuatan tarik. Jika p-value-nya lebih dari 0,5, maka data itu berdistribusi normal. Di sini didapat p-value-nya itu 0,05354, yang dimana itu masih lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data pada soal itu masih berdistribusi normal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian ANOVA dua arah dengan rumus ANOVA 2 dengan kekuatan tarik yang dimana ini sebagai variabel terikatnya, dan metode suhu yang dimana metode suhu ini itu variabel bebasnya. Kemudian di sini kita running aja, dan hasil yang didapat itu didapat untuk metode perlakuan panasnya, di mana untuk DF atau derajat kebebasannya itu 2, dan untuk sum atau jumlah dari metode perlakuan panasnya itu 49652, dan untuk neangnya atau rata-ratanya itu 24825,8. Un- Untuk F value atau F hitungnya itu, hmm,
42,4201, 2327,4201. Kemudian untuk P value-nya itu 2 dikali 10 pangkat minus 16, yang dimana itu kurang dari 0,05, yang berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang berarti metode perlakuan panas ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap beberapa kekuatan tarik baja. Kemudian dilanjut untuk pembahasan yang kedua yaitu suhu. Di sini DF-nya itu 2, DF atau derajat kebebasannya itu 2. Kemudian di sini ada sum atau jumlahnya itu ada 3,978 atau 3,978. Kemudian di sini ada mean atau rata-ratanya itu ada 19,89,1. Untuk F value atau F hitungnya itu 186,4826, dan untuk P value-nya itu 9,294 kali 10 pangkat minus 13, yang dimana 9,294 kali 10 pangkat minus 13 itu kurang dari 0,05, berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang berarti suhu pemanasan pada suhu, suhu pemanasan itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Selanjutnya di sini kita akan melihat interaksi antara kedua metode dari kedua variabel tersebut, yang dimana di sini kebebasannya itu 4, kebebasannya itu 4, kemudian jumlahnya atau sumnya itu 47, kemudian meannya itu 11,8, dan F value-nya itu 0, untuk F value atau F hitungnya itu 1,1076, dan untuk P value-nya itu 0,3833, yang berarti di sini P value-nya itu lebih dari 0,05, yang menyatakan bahwa H0-nya itu diterima, berarti tidak ada interaksi yang signifikan antara metode perlakuan panas dan suhu pemanasan terhadap kota. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.